Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat sepakat bahwa Hamas akan tetap berada di Gaza. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak akan mengakhiri perang sebelum melenyapkan Hamas. 5 Februari 2024, semua mediator termasuk Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat melakukan kesepakatan yang menunjukkan bahwa Hamas tetap berada di jalur Gaza. Komentator urusan Arab Zivi Zehefkeli mengklaim bahwa Qatar dapat mengakhiri Hamas hanya dalam 1 hari. Caranya yaitu dengan menghentikan dukungan dan pendanaan yang dialokasikan untuknya. Ia juga mencatat bahwa Mesir memberikan dukungannya kepada Hamas. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat melalui permintaannya yang terus-menerus untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Palestina sedang menjaga udara dan oksigen untuk Hamas. Zehefkeli menegaskan bahwa pembicaraan tentang penghapusan gerakan Hamas, pembongkaran kemampuan militernya, dan tidak merugikan warga sipil sama sekali tidak jelas. Dikutip dari Al-Mayadeen, Hamas dinilai telah berakar di Gaza sehingga tak mudah untuk menghapusnya. Sementara PM Netanyahu lantas menekankan bahwa Israel tidak akan mengakhiri perang sebelum melenyapkan Hamas. Ia juga ingin memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Kelompok perlawanan di Yaman, Houthi, mengaku memiliki peta kabel bawah laut di Laut Merah. Apabila Houthi melakukan sabotase, hal itu akan berdampak buruk terhadap jaringan internet dunia. Kekhawatiran itu ditunjukkan oleh Yaman Telekom, perusahaan telekomunikasi milik pemerintah Yaman. Jika sabotase itu benar-benar mereka lakukan, akan bisa melumpuhkan jaringan internet dunia, terutama akses barat, termasuk pula akses transmisi data keuangan. Peringatan itu muncul setelah saluran Telegram yang terkait dengan Houthi mengunggah sebuah peta kabel laut yang membentang di sepanjang dasar Laut Merah. Dikutip dari tribunnews.com, unggahan itu disertai sebuah pesan yang menyebut Yaman berada di lokasi strategis. Pasalnya dilalui jalur internet yang menghubungkan seluruh benua. Menurut klaim Yaman Telekom, mereka telah melancarkan upaya diplomatik dan hukum selama beberapa tahun terakhir. Tujuannya untuk membujuk aliansi telekomunikasi internasional global agar tidak berurusan dengan Houthi. Pasalnya, Houthi dapat mempelajari pengoperasian kabel-kabel itu. Perusahaan telekomunikasi umum Yaman lantas mengutuk ancaman milisi Houthi yang menargetkan kabel bawah laut internasional. Iran saat ini dikabarkan semakin dekat untuk mengembangkan program nuklir. Dengan adanya pengembangan nuklir ini, tingkat ancaman Iran dinilai berubah menjadi bahaya ekstrim. Dikutip dari The Jerusalem Post, kabar ini diperoleh dari laporan Institut Ilmu Pengetahuan dan Keamanan Internasional. Disebutkan Iran memiliki lebih dari cukup uranium yang diperkaya tinggi untuk langsung membuat bahan peledak nuklir. Uranium sendiri bukan satu-satunya komponen yang diperlukan untuk membuat senjata nuklir, meskipun sejauh ini merupakan komponen yang paling sulit didapat. Disebutkan Iran bisa lebih cepat memperkaya uraniumnya dari 60% ke 90%. Bahkan Iran dinilai dapat memproduksi uranium yang diperkaya dengan tingkat senjata yang cukup untuk dijadikan senjata nuklir dalam waktu seminggu. Dalam sebulan, Teheran bisa memproduksi 6 senjata dengan sisa persediaan uranium. Setelah 5 bulan memproduksi uranium tingkat senjata, negara tersebut dapat memiliki cukup untuk 12 senjata. Laporan ini muncul setelah situasi Amerika Serikat dan Iran tegang. Hal ini dikarenakan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania diduga diserang militan yang didukung Iran. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah mengumumkan penargetan terhadap kumpulan tentara pendudukan sekitar Jal al-Alam. Sejumlah situs Israel di Galilea Barat juga menjadi sasaran. Pengumuman ini disampaikan Hizbullah pada Selasa 6 Februari 2024. Disebutkan para mujahidinnya menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar situs Jal Alam dengan rudal Falak 1. Dikutip dari Al-Mayadeen, Hizbullah membenarkan bahwa itu adalah serangan langsung. Sejumlah situs militer Israel juga menjadi sasaran.
mulai dari Galilea Barat, Birkat Risha, dan sekitar Zarait Barak. Mereka juga menargetkan Barak Ramem, pendudukan Israel di perbatasan dengan wilayah pendudukan Palestina. Penyerangan dilakukan dengan 2 rudal Burkan yang mengenai mereka secara langsung. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa 2 tentara Israel terluka akibat tembakan rudal dari Lebanon yang mendarat di dekat Margaliot di Galilea atas. Perusahaan Jepang dan Swiss akan segera memutus hubungan dengan produsen senjata Israel. Keputusan ini diambil setelah adanya kritik internasional dan Mahkamah Internasional yang memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Kabar ini disampaikan oleh Chief Financial Officer Itochu Tsuyoshi Hachimura pada 5 Februari 2024. Kemitraan ini didasarkan pada permintaan Kementerian Pertahanan Jepang dengan tujuan mengimpor peralatan pertahanan untuk pasukan bela diri yang diperlukan untuk keamanan Jepang. Meski demikian, Jepang memastikan keputusan ini tak ada kaitannya dengan konflik Israel-Hamas. Hal serupa juga dilakukan perusahaan transportasi Koehne-Nagel yang berbasis di Swiss. Perusahaan itu menyatakan akan memutuskan hubungan dengan Elbit dan tidak akan bekerja sama dengan mereka lagi di masa mendatang. Dikutip dari Kompas.com, keputusan KN tersebut menyusul kampanye aksi pendukung Palestina di mana para aktivis telah merusak lokasi perusahaan transportasi. Selain itu, mereka meyakini pihak yang memfasilitasi produksi persenjataan Elbit juga akan terkena dampaknya. Mereka lantas menyatakan solidaritasnya dengan Palestina. Perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel di Khan Yunis, kota Gaza. Sebuah helikopter Israel juga tak luput dari serangan. Pada Selasa 6 Februari 2024, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menghancurkan buldoser D9 Israel. Buldoser itu meledak setelah diserang dengan perangkat SAWAS buatannya di barat Khan Yunis. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan bahwa para pejuangnya dan Brigade Mujahidin mampu menargetkan helikopter Apache. Serangan dilakukan menggunakan rudal Sam 7 di sebelah barat kota Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan juga dilakukan oleh Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina. Mereka membenarkan bahwa mujahidinya juga bentrok dengan tentara Israel di Khan Yunis. Pasukan Yunis menjadi sasaran di sebuah apartemen di sebelah barat kota Gaza, menyebabkan tentara pendudukan tewas dan terluka. Pada Senin 5 Februari, Al-Qassam dan Al-Saraya juga melakukan 2 operasi gabungan. Pertama, menargetkan tank Israel dengan peluru Al-Yasin 105 di lingkungan Al-Amal sebelah barat Khan Yunis. Sedangkan kedua menargetkan kumpulan pasukan pendudukan yang melakukan penetrasi ke barat kota Gaza dengan mortir dan 107 rudal. Sebuah kapal dagang di lepas pantai kota Pelabuhan Aden di Yaman kembali diserang pada Selasa 6 Februari 2024. Sebelumnya, kapal Amerika Serikat dan Inggris juga dihujani rudal oleh kelompok Houthi Yaman. Kabar penyerangan ini dilaporkan oleh Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris dan Perusahaan Keamanan Maritim Inggris Amri. Amri mengatakan serangan itu menyasar sebuah kapal curah milik Yunani berbendera Kepulauan Marshall. Dikutip dari Times of Israel, kapal itu sedang melewati koridor transit keamanan maritim menuju selatan sekitar 53 mil laut barat daya Aden. Saat diserang, kapal Yunani ini sedang melakukan perjalanan dari Amerika Serikat ke India. Meski demikian, kapal dan awaknya dalam kondisi selamat. Belum diketahui serangan itu berasal dari mana. Sebelumnya, militan Houthi Yaman juga menyerang kapal di Laut Merah pada Selasa 6 Februari. Serangan kali ini menargetkan 2 kapal sekaligus milik Amerika dan Inggris. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree mengatakan kapal yang menjadi target adalah Star Nausea dan Morning Tide. Namun, Jenderal Yahya tidak menjelaskan secara rinci dampak yang ditimbulkan, termasuk ada tidaknya korban serta kerusakan pada kapal.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.